Pengemudi mobil minibus ini terekam melaju ugal-ugalan oleh kamera pengemudi mobil lain di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Minibus ugal-ugalan itu bahkan nyaris menabrak beberapa kendaraan yang melaju di depannya. Satu minibus yang sedang melaju pelan di pinggir jalan akhirnya tertabrak dari arah samping dan berhenti mendadak. Pengemudi ugal-ugalan berikut mobilnya langsung diamankan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru. Ternyata si pengemudi merupakan seorang pelajar SMA yang mengaku sedang terburu-buru karena mendapat panggilan telepon penting dari orang tuanya. Yang bersangkutan sedang berada di Pekanbaru dan ditelepon oleh orang tuanya atau ibunya untuk dibelikan makanan karena ibunya kelaparan. Sehingga yang bersangkutan menurut keterangan yang bersangkutan buru-buru sehingga memacu kendaraannya sehingga melebihi kecepatan rata-rata. Minibus yang tertabrak oleh pelaku kini memilih untuk berdamai. Sementara dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan indikasi pelaku menggunakan narkoba atau dalam kondisi mabuk saat mengemudi. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, selain informasi pelajar SMA yang mengemudikan minibus secara ugal-ugalan tadi, kami juga memiliki liputan mendalam terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan seorang juragan daging di Ciamis, Jawa Barat. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Aksi pembobolan minimarket di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Ya, viralnya pembobolan tersebut karena para pelaku yang berjumlah 3 orang teridentifikasi masih di bawah umur. Sejumlah warga ini tengah mengepung sebuah minimarket di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Dengan mengendap-endap dari luar minimarket, warga pun langsung membuka pintu dan mendapati 3 anak di bawah umur di dalam minimarket tersebut. Ketiganya kedapatan sedang mencuri sejumlah barang di dalam minimarket. Para pelaku berinisial ABA, RGS, dan RNR masing-masing masih berumur 12, 13, dan 14 tahun. Ketiganya langsung digelandang warga dan dilaporkan ke petugas kepolisian. Dari tangan ketiga anak yang berhadapan dengan hukum, polisi mendapati barang bukti rokok dan sejumlah barang lainnya dengan total kerugian mencapai 1,6 juta rupiah. Masuk ke dalam toko karena pintu toko tidak digembok, jadi dalam keadaan tidak beroperasi. Ada semacam mediasi, jalur perdamaian antara para orang tua pelaku ini dengan pihak. Petugas dari Polsek Mijen telah memediasi guna dilakukan upaya kekeluargaan. Orang tua dari ketiga anak berhadapan dengan hukum diminta membuat surat pernyataan agar anak-anak mereka tidak mengulangi lagi perbuatan serupa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain. Sopir bus pariwisata Transputra Fajar yang membawa rombongan perpisahan SMK Lingga Kencana Depok telah ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Palasari, Ciater, Subang, Jawa Barat. Penetapan tersangka ini dilakukan usai petugas menemukan 4 bukti tambahan. Setelah memeriksa 13 orang saksi dan penyelidikan mendalam, kepolisian akhirnya menetapkan sopir bus Transputra Fajar Sadira sebagai tersangka. Dirlantas Polda Jabar mengaku pihaknya telah memiliki 4 bukti tambahan bagi dasar penetapan tersangka kasus kecelakaan bus di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan maut itu, 11 orang tewas, termasuk 9 siswa SMK Lingga Kencana Depok, seorang guru, dan pengendara sepeda motor. Kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada bus. Disebabkan karena adanya kegagalan
fungsi rem. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saya. Atas peristiwa tersebut, pelaku terancam pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Kini penyidik masih terus mendalami kecelakaan tersebut guna mengetahui kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI, RTV. Ya sahabat, satu kasus pembunuhan yang sangat sadis terjadi di Desa Cisotrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ya, setelah membunuh istrinya dengan balok kayu, pelaku memutilasi jenazah korban menjadi beberapa bagian. Ya, lantas bagaimana peristiwa ini bermula dan apa pula motif pelaku menghabisi nyawa korban? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Istri dimutilasi, warga jadi saksi. Pagi itu, petugas gabungan dari TNI dan Polri dengan dibantu sejumlah warga tengah mengamankan seorang pria bernama Tarsum, asal Desa Cisotrol, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dengan senjata tajam yang berhasil diamankan, akhirnya Tarsum diikat kedua kaki dan tangannya agar tidak melakukan perlawanan. Dengan paksa, akhirnya Tarsum digotong menuju mobil polisi yang terparkir di halaman warga dekat pos ronda. Tarsum kala itu diduga telah membunuh istrinya sendiri dan memutilasinya menjadi beberapa bagian. Peristiwa ini bermula pada sekira pukul 7:30 pagi. Warga awalnya melihat Tarsum tengah berjalan dengan menenteng senjata tajam sembari membopong sesuatu. Sambil berjalan ia berkata, ia peser daging Yanti berulang kali, yang berarti dibeli daging si Yanti. Alangkah terkejutnya warga di sekitar pos ronda kala mengetahui jika apa yang dibawa Tarsum merupakan potongan tubuh manusia. Dari awalnya cuman tahu udah ada dia bawa baskom sama daging dibawa ke sana. Ke sana kemana? Ke atas sana. Ke atas. Baskom dari sini. Dari sini dibawa? Ya, dibawa ke sana, dipakai baskom. Udah pakai baskom. Baskom yang ada dagingnya ditaruh di atas, dia balik lagi. Itu pelaku siapa, Pak? Bapak Tarsum. Korban siapa? Korbannya Yanti, istrinya. Istrinya Tarsum. Iya. 3 potongan tubuh itu ternyata berasal dari jenazah istrinya yang bernama Yanti. Dari keterangan sejumlah saksi, keduanya sempat terlibat cekcok hebat di depan rumah mereka. Aparat kepolisian dari Polsek Rancah dan tim Inafis dari Polres Ciamis pun menggelar olah tempat kejadian perkara. Jenazah Yanti terlihat masih tergeletak di depan gerbang halaman rumah. Sesuai dengan temuan kami pada saat olah TKP, di mana pengakuan pelaku memang memukul istrinya dari belakang, di bagian kepala belakang, kemudian bagian depan. Dan setelah istrinya dipukul, dan itu menyebabkan kematian sebenarnya. Berdasarkan hasil otopsi yang kami dapatkan sementara bahwa penyebab kematiannya karena trauma benda tumpul di belakang kepala dan depan, dan setelah itu baru dimutilasi. Tentu tak ada yang menyangka peristiwa sesadis itu bisa menimpa Yanti, seorang ibu rumah tangga yang dikenal baik pada keluarga. Terlebih bagi anak-anak korban yang kini juga harus kehilangan ayah mereka karena ditahan polisi. Yanti dan Tarsum sudah puluhan tahun menjalani biduk rumah tangga bersama. Mereka dikaruniai 3 orang anak.
Sehari-hari, korban yang berusia 41 tahun itu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suaminya Tarsum sebelumnya berprofesi sebagai juragan kambing. Namun sayang, beberapa bulan terakhir, bisnis kambing milik pelaku harus gulung tikar. Video kondisi Tarsum saat berada di sel tahanan Polres Ciamis pun viral. Warga di sosial media masih banyak yang geram atas ulahnya membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Namun tak sedikit pula yang berkomentar jika gerak-gerik pelaku menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ada kalanya ia terdiam lama, namun seringkali ia gelisah dan mengoceh tak jelas. Setelah ditempatkan di sel tahanan terpisah selama 3 hari, Tarsum yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka akhirnya menjalani pemeriksaan kejiwaan. Polisi mengundang psikiater dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Namun sayang, tak banyak yang bisa digali darinya. Dibandingkan dengan awal-awal, tadi lebih kondusif, lebih tenang, nggak banyak reaksi atau apa, jadi lebih kondusif, lebih tenang memberikan sesekali memberikan jawaban kepada dokter katanya. Tapi ada kalanya diam ya Pak Kasat? Katanya sering banyak diamnya. Ada penyesalan nggak dari pelaku sendiri? Ya, itu nanti kesimpulan dokter ya. Observasi kejiwaan pelaku rencananya akan memakan waktu hingga 14 hari. Dari situlah kasus mutilasi yang terjadi di Ciamis ini akan bermuara. Benarkah Tarsum mengidap gangguan kejiwaan? Benarkah apa yang ia lakukan terhadap istrinya di luar kendalinya? Lantas jika benar Tarsum mengalami gangguan kejiwaan, apa pula penyebabnya? Benarkah karena judi online atau pinjol seperti isu yang beredar di masyarakat? Dari Ciamis, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Mama. Seorang petugas pemadam kebakaran terlindas mobil operasional saat bertugas memadamkan kebakaran yang menghanguskan 12 kios onderdil sepeda motor. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Kebakaran menghanguskan 12 kios onderdil sepeda motor di Pasar Alun-Alun, Kota Tegal, Jawa Tengah. Proses pemadaman diwarnai insiden saat seorang petugas terlindas mobil damkar hingga korban mengalami patah tulang. Kobaran api melalap 12 kios onderdil sepeda motor di Pasar Alun-Alun, Kota Tegal, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan kios onderdil tersebut. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Tegal pun dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Namun proses pemadaman kebakaran itu diwarnai insiden saat seorang petugas terlindas mobil damkar yang berjalan mundur dengan kecepatan cukup tinggi. Akibatnya korban bernama Parwoto mengalami patah tulang dan langsung dievakuasi ke RSUD Kardinah Tegal. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Berdasarkan keterangan saksi, api muncul pertama kali dari salah satu atap kios onderdil motor. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Saat kejadian, kondisi kios masih tutup, sehingga semua onderdil sepeda motor tak bisa diselamatkan. Kemungkinan sih korsleting listrik, karena tadi semalam kan hujan deras sama campur angin. Tadi
jam 8 mulai ada percikan api. Pas kebakaran ada orang nggak Pak di dalam? Pas ada sih. Kalau di kiosnya sih masih kosong karena bukannya kan jam 9 jam 10 sih. Gitu. Berarti berawal dari satu kios Pak? Awal satu kios akhirnya merambah kios spare. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, aparat Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat berhasil meringkus 2 juru parkir liar yang viral di media sosial usai mematok tarif Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, 1 pelaku positif mengkonsumsi narkoba, sementara 1 pelaku lain terbukti mencuri barang berharga milik pengunjung masjid. Ya masa 150 sih? Ini biasa Pak di sini. Masa 150? Inilah AB dan J, 2 juru parkir liar yang aksinya viral di media sosial. Keduanya melakukan upaya pemerasan kepada pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, tepat di depan gerbang masjid dengan mematok harga parkir sebesar Rp150.000. Pengunjung itu pun sempat merekam saat dirinya terlibat adu mulut dengan kedua pelaku. Petugas Reskrim Polsek Sawah Besar akhirnya dapat menangkap kedua juru parkir liar tersebut. Kedua pelaku hanya bisa tertunduk malu saat digelandang ke depan Masjid Istiqlal. Sementara dari hasil tes urin, pelaku berinisial AB positif mengonsumsi narkoba. Sedangkan pelaku J diketahui pernah mencuri barang berharga milik pengunjung Masjid Istiqlal. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif. Ya. Sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap jaringan kelompok juru parkir liar yang kerap beraksi di sekitaran Masjid Istiqlal, Jakarta. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas ternyata masih sering terjadi di beberapa daerah. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat. Petasan yang digunakan saat tradisi menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur meledak saat proses persiapan. Akibat peristiwa itu, 4 remaja mengalami luka bakar. Sejumlah remaja di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur ini hendak menerbangkan balon udara yang membawa petasan di bawahnya. Namun belum sempat mengudara, petasan tersebut meledak hingga membuat para remaja itu kocar-kacir menyelamatkan diri. Akibat ledakan ini, 4 remaja terluka bakar. Bahkan seorang remaja harus dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi yang mendatangi TKP menemukan serpihan petasan, sumbu, dan petasan yang belum meledak. Begitu kami cek, kondisinya memang ada beberapa luka bakar, itu di tangan, kedua tangan, kemudian di kedua kaki, dan punggung serta leher. Tapi ini pasien kondisinya bagus, alhamdulillah. Sudah diatasi, itu nyampe IGD, semua kondisinya bagus. Persentase bakarnya berapa persen? Luka bakarnya persentase 63%. Balon seperti biasa itu, Pak, dikasih petasan, belum sempat naik, seperti yang kita lihat video, meledak duluan, sehingga begitu dahsyatnya mengenai adik-adik kita yang menaikkan balon itu. Polisi sudah kerap mengimbau warga untuk menghentikan tradisi menerbangkan balon udara dengan petasan. Selain membahayakan jiwa, kegiatan ini juga mengganggu jalur penerbangan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Kita lihat bersama.
Ya, sahabat RTV, ini adalah kendaraan mobil box yang untuk mengangkut barang, bukan mengangkut penumpang. Meskipun ini penumpangnya pada pakai helm ya, tapi tidak dibenarkan menjadi penumpang pada kendaraan tersebut. Nah, ini untuk sopirnya sendiri juga harus paham bahwa kewajiban mengangkut penumpang tidak boleh menggunakan kendaraan untuk mengangkut benda barang. Kemudian juga sebagai penumpangnya juga harus tahu bahwa keselamatan jiwa raga kita sendiri adalah kewajiban dan juga hak kita sebagai penumpang. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia, ingat tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.